warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, iman, dan juga satu-satunya yang mengatur alam semesta. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang diajarkan. Dan tak lupa juga yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Mukarramah selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak SDMI yang telah memberikan tugas berupa proyek video tausiah. Kita doakan semoga beliau selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diluaskan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema tausiah kali ini itu ada iman itu kekuatan, memahami setiap pilar rukun iman. Ada 6 pilar iman adalah fondasi kokoh seorang muslim. Dalam video tausiah kali ini, saya mengajak untuk mengaitkan setiap rukun iman dengan kehidupan nyata dan menanamkan iman sebagai sumber kekuatan di diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, iman atau beriman, makna bahasanya adalah membenarkan atau mempercayai. Sedangkan makna istilahnya adalah menyatakan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mewujudkan dalam perbuatan. Mempercayai dan membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya dengan kebenaran yang pasti dan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan sedikit. Ada 6 pilar rukun iman. Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Keimanan kepada Allah adalah inti kehidupan. Dan yakin kepada Allah adalah maha pengasih dan maha kuasa. Kita menghadapi segala ujian dengan tawakal. Rasulullah SAW bersabda, rasa yang paling nikmat adalah ketika seseorang meyakini bahwa Allah adalah Rabb. Hadis riwayat Muslim. Keyakinan ini menjadikan kita tegar meskipun badai menerpa. Yang kedua, ada iman kepada malaikat. Percaya kepada malaikat mengingatkan kita akan pengawasan Allah. Ketika kita sadar ada yang malaikat yang mencatat amal, kita akan lebih hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Dan sesungguhnya di atas kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat perbuatan kalian. Quran Surah Al-Infitar ayat 10-11. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab suci adalah petunjuk hidup. Dengan mengamalkan Al-Quran, kita menemukan solusi atas masalah yang ada di dunia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ada iman kepada Rasul-Rasul. Para nabi adalah teladan. Kita belajar keteguhan dari Nabi Ibrahim, kesabaran dari Nabi Ayub, dan keikhlasan dari Nabi Rasulullah SAW. Ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai situasi dalam hidup bersama. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Percaya akan adanya hari pembalasan membuat kita fokus pada tujuan akhir. Ridha Allah dan surganya dunia menjadi tempat persinggahan sementara. Rasulullah SAW bersabda, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Menerima takdir baik atau buruk sebagai ketetapan Allah menjadikan kita lebih sabar dan bersyukur. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, dia akan memberi petunjuk kepada harinya. Quran Surah At-Tagabun ayat 11. Kutipan dari tokoh agama mengutip dari kata Ustadz Hadi Hidayat, beliau mengatakan, di dalam Islam, keimanan itu harus diimplementasikan dalam pembuktian. Tidak hanya tersimpan, iman adalah amal hati dan dibuktikan oleh perilaku. Seseorang dikatakan beriman, yaitu yakin, meyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kapan orang itu dinyatakan benar-benar beriman? Pembuktian ini dinyatakan dengan iman, yaitu dengan ibadah dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita selama berkehidupan. Saya juga mengutip dari Ustadz Haji Ilham Humaydi. Beliau mengatakan, pembenaran dari dalam hati, diakui dalam lisan, dan dibuktikan dalam perbuatannya, maka inilah iman yang sempurna. Kekuatan iman akan tampak dan segala situasi dan keadaan, dan orang yang beriman senantiasa dia bersyukur dan bersabar. Seseorang mampu melakukan ibadah
berdua sampaikan, inti yang dapat kita ambil yaitu iman yang ada di diri kita harus kita buktikan dengan perilaku, dengan kekuatan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Dan kekuatan iman di diri kita senantiasa orang itu bersabar dan bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang itu. Di video tausiah ini saya mengambil sirah. Ada salah satu kisah yang sangat menyentuh di zaman Rasulullah, yaitu kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Di mana Bilal ini adalah seorang budak yang memeluk Islam pada masa awal dakwah Rasulullah. Karena keimanannya, dia disiksa dengan kejam oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Tubuh Bilal dibaringkan di atas pasir panas di bawah terik matahari. Lalu dadanya ditindih dengan batu besar. Meskipun begitu, Bilal tetap teguh dengan keimanannya. Bilal terus melantun kalimat Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Apa yang membuat Bilal bertahan? Itulah kekuatan imannya. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tegar meskipun tubuhnya terluka dan disiksa. Inilah bukti nyata bahwa iman memberikan kekuatan yang melampaui fisik maupun materi. Di video tausiah ini dapat kita analogikan. Iman di diri kita dapat dianalogikan dengan sebuah rumah yang kokoh, yang berdiri di atas fondasi yang kuat. Rumah ini mampu bertahan dari berbagai guncangan seperti angin kencang, badai, bahkan gempa bumi. Fondasi rumah ini adalah simbol dari rukun iman, sedangkan dinding, atap, dan interiornya adalah amal-amal kita. Jika fondasinya rapuh, maka rumah itu mudah robah, tak peduli seindah apapun bangunannya. Begitu pula, iman dalam kehidupan seorang muslim, rukun iman yang keenam adalah fondasi kokoh yang menumpang kepribadian dan kekuatan batin kita. Solusi yang dapat saya berikan, solusi agar diteguhkannya iman di diri kita. Yang pertama ada perbanyak ibadah dalam hubungan dengan Allah. Yang kedua, tingkatkan pemahaman ilmu agama. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang positif, yaitu orang-orang yang saleh. Yang keempat, perkuat niat, fokus pada tujuan akhirat, dan bersyukur, bersabar. Yang terakhir ada musabahah, yaitu introspeksi diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika iman tertanam kuat di dalam hati, ia menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Iman menjadikan kita teguh di atas jalan yang benar, tabah menghadapi cobaan, dan optimis dalam menggapai keberkahan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video tausiah kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama agar terciptanya keteguhan iman di diri kita. Mari kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kami rahmat dan hadirat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan iman di dalam hati kita. Semoga Allah menugaskan iman kita hingga akhir hayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf dari perkataan saya mohon dimaafkan. Semoga video tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.